Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu industri kertas. Kertas merupakan suatu produk yang memiliki beberapa kegunaan dalam kehidupan manusia. Kertas sering dijumpai di mana saja termasuk di jalanan. Kertas selain juga kegunaannya dalam media tulis juga memiliki peranan yang lebih dari itu. Salah satunya untuk kebutuhan seni dan juga sekarang kertas juga sudah menjadi pembungkus nasi pada rumah makan. Bahan baku industri. Bahan baku pembuatan kertas adalah selulosa kayu atau merang padi yang diberi perlakuan kimia, dihancurkan, dipucatkan, dibentuk menjadi lapisan dan dikeringkan. Kayu terdiri dari 50% selulosa, 30% lignin, dan bahan bersifat adesif di lamela tengah, 20% karbohidrat berupa silan, manan, serta rasin, tanin, dan gum. Selanjutnya, komponen-komponen kertas. Yang pertama yaitu selulosa. Selulosa yang merupakan susunan molekul glukosa rantai lurus dan panjang atau komponen penting kertas. Yang kedua, lignin. Lignin merupakan jaringan polimer fenolik 3 dimensi berfungsi untuk merekatkan serat selulosa agar menjadi kaku. Yang ketiga yaitu ekstraktif. Merupakan hormon tumbuhan, resin, asam lemak yang beracun dan berbahaya. Selanjutnya, preparasi bahan baku. Proses awal dari pembuatan kertas ini adalah dengan penyiapan bahan baku dengan mengambil kayu di hutan dan kayu itu disimpan untuk persediaan bahan baku. Kayu yang akan diolah disebut log, kemudian dengan menggunakan alat drum berker log ini dikupas kulitnya. Kemudian log ini dibersihkan dari bahan-bahan lain dengan menggunakan alat stone trap. Log yang sudah bersih kemudian dipotong ke dalam bentuk yang lebih kecil atau chip. Lalu chip dipisahkan menjadi dua, yaitu yang dipakai dengan yang tidak dipakai dengan penyaringan. Chip yang dipakai tersebut dimasak terlebih dahulu dengan cairan yang disebut cooking liquor. Chip menjadi bubur dan dipisahkan dengan cara penyaringan dan pencucian pulp bubur kertas. Disaring untuk membebaskannya dari bahan pengotor yang ada. Bubur kertas tersebut ditambahkan O2 dan NaOH. Tujuan penambahan ini sebagai pengurangan lignin serta memutihkan pulp. Pulp yang tingkat keputihannya sudah mencapai standar lalu dikirim ke paper mesin untuk diolah menjadi kertas. Selanjutnya proses pengolahan. Yang pertama, proses awal atau preparasi fiber furnace. Proses ini merupakan proses awal pengambilan kayu, kemudian dipotong-potong dengan istilah log, kemudian menyimpannya di penampungan selama beberapa bulan. Sebelum proses pengolahan sebagai cara untuk melunakkan, kemudian dipotong semakin kecil dengan istilah chip. Yang kedua, proses kedua yaitu pulping. Di sini merupakan proses pemasakan dalam gester sebagai pemisahan serat kayu dengan lignin. Pemasakan dilakukan dengan proses pengukusan dan pemanasan. Selanjutnya yang ketiga, proses ketiga yaitu proses produksi kimia. Proses kimia ini menggunakan bahan natrium hidroksida dengan cara pelarutan yang akan memisahkan fiber, yaitu dengan menjadikan batangan kayu sebagai kepingan dengan menghancurkan pada tekanan dan suhu tertentu. Proses kimia tersebut dijabarkan sebagai berikut, yaitu A. Craft. Proses pertama adalah pemotongan kayu menggunakan mesin pemotong, dilanjutkan pengayakan. Kemudian kayu yang telah halus dimasukkan pada tempat penampungan, lalu pemanasan yang dipanaskan dengan cara penguapan dan pengadukan dengan alat khusus. Untuk pengadukan digester pada tekanan tertentu, hasil kemudian dikeluarkan, lalu pencucian dengan air pencuci untuk memisahkan liquornya. Hasil dimasukkan di tangki yang telah dicuci, akan disaring dengan filter drum yang diputihkan dengan kalsium hipoklorit, dilanjutkan proses penetralan dengan natrium hidroksida, proses pencucian dan pengeringan. B. Soda proses.
Proses ini hanya memakai natrium hidroksida, sehingga ini merupakan proses yang sederhana. Berbagai jenis dari kayu dapat dibuat. Pemasakan dengan penguapan dilakukan dalam waktu 2-3 jam pada suhu dan tekanan tertentu, dan hasilnya dimasukkan dalam digester, dilanjutkan ke tangki dengan memasukkan hasil yang digester. Bubur kertas yang telah siap dibersihkan dengan mencucinya, kemudian difiltrasi menggunakan penyaringan rotary drum filter. Setelah itu, bubur kertas yang sudah bersih tersebut diputihkan menggunakan kalsium hipoklorit sehingga bubur kertas tersebut sedikit putih dibandingkan sebelumnya. Kemudian, bubur kertas tersebut dinetralkan kembali menggunakan NaOH, terbentuklah pulp kering. C. Sulfid proses. Di sini, sulfur akan diuapkan melalui pemanasan dalam kamar pembakaran dengan aliran udara yang harus dikontrol agar hasil berupa sulfur dioksida bukan sulfur trioksida, sehingga harus didinginkan dengan cepat pada pipa melingkar oleh air. Kemudian, proses penyerapan dengan kalsium karbonat dengan reaksi sulfur tambah oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida tambah air tambah karbon tambah kalsium karbonat menghasilkan CaHSO3 2 kali tambah kalsium dioksida tambah karbon dioksida. Sulfur dioksida tambah air tambah magnesium karbonat menghasilkan MgHSO3 2 kali tambah karbon dioksida. Kemudian melakukan pemanasan dan setelahnya mengeluarkan pulp, kemudian memasukkan ke pengayakan menggunakan air bersih. Kemudian proses pengayakan dilakukan penyaringan, dilanjutkan penyaringan. Setelahnya dilanjutkan proses memutih kertas, penyaring dan pengeringan. Selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kertas. Proses pembuatan kertas. Pulp yang mengandung air 96% dan bahan padat 4% dimasukkan ke dalam alat pengaduk, sehingga terjadi pemisahan antara serat dan fibril yang disebut proses fibrilisasi, yaitu proses pecahnya lapisan kambium yang mengelilingi serat karena serat-serat membesar dan fibril membuka. Pengadukan yang sedikit akan menghasilkan kertas dengan daya serap tinggi dan daya robek tinggi. Dan jika pengadukan dilanjutkan, maka kertas menjadi lebih padat, tapi daya robek menurun. Penambahan bahan perekat seperti resin, pati, dan tawas ke dalam alat pengaduk bertujuan untuk meningkatkan daya tahan air dan daya ikat tinta dari kertas sehingga kertas dapat dicetak, serta mempengaruhi sifat adhesif yang berperan dalam pembuatan kemasan. Bahan-bahan lain yang ditambahkan adalah pewarna, bahan untuk kecerahan dan kekuatan seperti titanium dioksida, sodium silikat, tanah diatom, kasein, lilin, dan kapur. Setelah dari pengaduk, maka campuran pulp dan bahan-bahan tambahan tadi dijernihkan pada refiner Jordan, kemudian dibawa ke silinder penyadap yang terdiri dari seperangkat pisau-pisau tertutup rapat berputar dengan cepat bersama-sama memecah serat. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam heat box untuk dimasukkan pada mesin pembuat kertas. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan kertas pada industri kertas. Yang pertama, pengolahan pada stok preparasi yang bertujuan meramu dari bahan utama seperti penambahan zat warna, penambahan zat retensi, penambahan filter. Yang kedua, kemudian dibersihkan dan pembentukan lembaran kertas yang dilakukan di meja Furdiner yang akan membuang air dalam stok agar padat dengan kadar 20%. Selanjutnya yang ketiga, dimasukkan ke bagian press yang akan mengubah kadarnya menjadi 50%, selanjutnya menuju pengering yang mengubah kadar air menjadi 6%. Selanjutnya yang keempat, akan terbentuk gulungan kertas pada tahap popril. Selanjutnya yang kelima, kertas yang digulung dalam gulungan besar dibelah pada
ketebalan yang diinginkan dipotong menjadi lembaran, dirapihkan, kemudian dikemas, dan terakhir kertas didistribusikan ke konsumen. Selanjutnya yaitu maintenance peralatan industri. Jenis atau macam peralatan dapat dibagi menjadi 3, yaitu perawatan tingkat ringan. Perawatan tingkat ringan bersifat preventif yang dilaksanakan untuk mempertahankan sistem dalam keadaan siap operasi dengan melakukan inspeksi, deteksi, dan pencegahan alat secara sistematis dan periodik. Tidak memerlukan personil dengan tingkat spesialisasi tinggi karena kegiatannya hanya berupa perbaikan ringan. Yang kedua, perawatan tingkat sedang. Bersifat korektif dilaksanakan untuk mengembalikan dan memulihkan sistem dalam keadaan siap dengan memberikan perbaikan atas kerusakan yang telah menyebabkan merosotnya tingkat keandalan. Kegiatannya antara lain terbatas pada parts sub-assemblies, modifikasi, perbaikan, dan pengetesan motor. Yang ketiga, dimasukkan ke bagian press yang akan mengubah kadarnya menjadi 50%. Selanjutnya menuju pengering yang mengubah kadar air menjadi 6%. Yang keempat, akan terbentuk gulungan kertas pada tahap pop reel. Yang kelima, pada bagian ini, kertas yang digulung dalam gulungan besar dibelah pada ketebalan yang diinginkan, dipotong menjadi lembaran, dirapikan, kemudian dikemas. Dan terakhir, kertas didistribusikan ke konsumen. Selanjutnya, maintenance peralatan industri. Jenis atau macam peralatan dapat dibagi menjadi 3, yaitu peralatan tingkat ringan, bersifat preventif yang dilaksanakan untuk mempertahankan sistem dalam keadaan siap operasi dengan melakukan inspeksi, deteksi, dan pencegahan alat secara sistematis dan periodik. Yang kedua, peralatan tingkat sedang, bersifat korektif, untuk mengembalikan dan memulihkan sistem dalam keadaan siap dan memberikan perbaikan atas kerusakan yang telah menyebabkan merosotnya tingkat keandalan. Kegiatannya yang ketiga yaitu peralatan tingkat berat, bersifat restoratif, dilaksanakan pada peralatan yang memerlukan wajar overhaul yang meliputi assembling, membuat suku cadang, modifikasi, testing, serta reklamasi sesuai keperluannya. Selanjutnya yaitu packing, pengolahan pada stok preparasi yang bertujuan meramu dari bahan utama seperti penambahan zat warna, penambahan zat retensi, penambahan filter. Yang kedua, kemudian dibersihkan dan pembentukan lembaran kertas dilakukan di meja Furdiner yang akan membuang air dalam stok agar padatan dengan kadar 20%. Yang ketiga, dimasukkan ke bagian press yang akan mengubah kadarnya menjadi 50%, selanjutnya menuju pengering yang mengubah kadar air menjadi 6%. Keempat, akan terbentuk gulungan kertas pada tahap pop reel. Setelah itu dikemas pada kemasan kertas. Selanjutnya yang kelima, kertas yang digulung pada gulungan besar dibelah pada ketebalan yang diinginkan, dipotong menjadi lembaran, dirapikan, kemudian dikemas, dan yang terakhir didistribusikan ke konsumen. Selanjutnya itu penanganan limbah. Yang pertama, pengelolaan limbah cair. Limbah yang dihasilkan pada proses pembuatan pulp kertas yang berupa cairan akan diolah dalam 3 sistem unit operasi, yaitu pertama fisik. Pada unit operasi ini proses dilakukan dalam pengelolaan limbah hasil pembuatan kertas, yaitu dengan screening atau penyaringan. Cara ini dikenal dengan cara yang murah, sederhana, dan efisien. Pada proses ini bahan tersuspensi yang berukuran besar akan terpisah. Penyaringan ini dilakukan pada potongan kayu yang masih besar sehabis diolah. Setelah disaring, kayu yang berukuran besar tersebut diolah kembali. Adapun suspensi yang lebih mengendap itu akan dipisahkan dengan cara pengendapan. Yang kedua, kimia.
Pengelolaan air limbah secara kimia dilakukan dengan menghilangkan partikel-partikel yang mengendap senyawa fosfor, logam-logam berat, dan zat organik beracun. Pada proses ini dibutuhkan bahan kimia yang mengubah sifat bahan terlarut tersebut dari sangat larut menjadi tidak larut, dapat menjadi endapan dan bisa dipisahkan dengan filtrasi. Yang ketiga, biologi. Dalam proses pengelolaan limbah secara biologi ini, cara yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan dan menghilangkan atau menguraikan padatan organik yang terlarut dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang sesuai. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan mutu estetika hasil limbah. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan limbah padatan. Industri pulp atau kertas biasanya menghasilkan limbah padatan berupa kapur dan mengandung soda. Limbah ini harus diolah dengan sebaik mungkin dan dibuang di tempat yang aman dan nyaman karena bahan ini sangat beracun dan akan menyebabkan permasalahan jika dibuang di sembarangan tempat. Selain itu, ada dua jenis limbah pada industri kertas, yaitu pembakaran kulit kayu yang diolah dengan metode bark boiler dan lumpur yang diolah dengan menggunakan metode lime kiln. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengelolaan limbah emisi udara. Dalam proses penanganan limbah dalam bentuk gas ini biasanya pabrik produksi pulp atau kertas ini menggunakan alat-alat berupa blow gas pada unit pulping dan elektrostatic dust precipitator pada recovery boiler dan wet scrubber di recoatizing unit. Untuk proses pembuangan dari lumpur organik dapat dilakukan dengan metode pembakaran, yaitu dapat mencegah dampak bagi lingkungan luas, dan metode pembusukan dan fermentasi metan menghasilkan gas metan dan bantuan tangki metan pengoksidasi. Hasilnya berupa kompos, bisa saja dengan melakukan penimbunan pada limbah. Selanjutnya, gambar penjelasan proses pembuatan kertas. Kayu dihancurkan. Kayu dihancurkan dan dimasukkan ke dalam mesin pengolah bersama bahan kimia yang diperlukan. Setelah itu, adonan kertas akan dimasukkan ke dalam mesin pencetak kertas. Setelah dicetak, lembaran kertas akan dikeringkan dan dihaluskan permukaannya. Selanjutnya, kertas akan digulung. Nah, gulungan inilah yang diolah menjadi lembaran dan buku. Itulah penjelasan dari proses pembuatan kertas.